PSI diasumsikan naik 203.361 suara dari 2.240 TPS. Ini suara dari mana? Kata Perludem, ini aneh, kok naik turun tiba-tiba. Kata Mas Anies, ketua PSI anaknya presiden. Kalau Pak Jokowi, ya tanyakan saja kepada KPU sama partai politik. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini betul ada tambahan suara atau hanya sebatas isu yang menggema? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Satu suara aja sangat berpengaruh terhadap kemenangan seseorang, apalagi informasinya 203.361 suara itu tambahan suara PSI. Benarkah itu terjadi? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas. Dan bagaimana pendapat orang-orang yang dekat dengan PSI ataupun yang melihat berbeda. Pertama kita lihat di Republika. Judulnya soal ada lonjakan suara PSI, ini sikap Anies Baswedan bahwa beliau mengkritisinya. Kemudian di Detik, PSI balas soal suara naik di Sirekap disorot. Kejahatan apa? Ini disampaikan oleh Kris Natali dan beberapa teman PSI lain. Kejahatan apa? Dan selanjutnya di Kompas, suara PSI melonjak, Anies singgung ketuanya anaknya presiden. Maksudnya ya ketuanya anaknya presiden. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi atau gimana pernyataannya? Ini kok menarik. Kemudian di CNN Indonesia, Jokowi soal ledakan suara PSI tanyakan pada partai dan KPU. Itu yang disampaikan Pak Jokowi, kok tanyakan pada saya apa? Kan gitu, Pak Jokowi itu. Kemudian di CNN lagi tambahan, Perludem soal ledakan suara PSI naik atau turun tiba-tiba itu aneh. Pilih yang mana? Oke, kita pilih yang Kompas dan kita nanti bacakan dengan yang lain. Judulnya suara PSI melonjak, Anies singgung ketuanya anak presiden. Ini Kompas, Jakarta, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan meminta seluruh pihak mengawasi penghitungan suara yang terus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Hal itu disampaikan Anies menanggapi lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia dalam beberapa hari terakhir yang dianggap janggal oleh banyak pihak. Ex-Gubernur DKI Jakarta ini tidak ingin ada kecurigaan yang membuat legitimasi pemilihan umum di mata masyarakat menjadi rusak. Jangan sampai nanti membuat cacat pemilunya. Kalau pemilunya cacat, semua nilai titik rusak, nilai setitik rusak seusu sebelanga. Wah, ini dengan puitis. Begitu juga terjadi peristiwa ini, maka akan merusak semuanya. Anies pun mendorong pemerintah untuk ikut bertanggung jawab, menginvestigasi dugaan adanya kejanggalan perolehan suara dari berlogo Mawar itu, partai berlogo Mawar itu. Apalagi Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep merupakan putra bungsu Presiden RI Joko Widodo. Diberitakan perolehan suara PSI meroket hanya dalam waktu 3 hari berdasarkan hasil hitung suara manual atau real count KPU dari 29 Februari sampai 2 Maret 2024. Dalam rentang waktu tersebut suara PSI bertambah dari 2.171.907 atau 2,86% pada hari Kamis pukul 10 WIB menjadi 2.402.268 atau 3,13% pada Sabtu pukul 15. Jadi Kamis sampai Sabtu
terjadi perubahan yang signifikan. Artinya suara PSI bertambah sebanyak 230.360 suara dalam kurun waktu 3 hari. Yang hal ini sebelumnya tidak sama sekali terdeteksi. Sementara dalam waktu yang sama, jumlah TPS yang hasilnya tercatat di situs Realcon KPU bertambah 2.240 dari 539.084 TPS menjadi 541.324 TPS. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa PSI memperoleh tambahan 203.361 suara dari 2.240 TPS. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Betulkah suara 203.361 suara yang berasal dari 2.240 TPS itu terjadi? Maksudnya mencurigakan betul, atau memang pada waktu sebelumnya itu belum diinput, disirekap, ataupun di dalam proses penghitungan manual? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, pertama, ini KPU menurut saya di semua level harus berani mengatakan yang sebenarnya, jujur. Ini merupakan hal yang keras kalau terjadi hal yang tidak diinginkan. Dulu pada waktu Orde Baru, banyak orang mengkritik, dan hasilnya meskipun dikritik pada waktu itu tidak berubah. Maksudnya kekuasaan itu sangat berpengaruh. Tetapi pada kesempatan ini banyak sudah memberikan kode-kode keras untuk penyelenggara on the track. Seandainya tidak on the track, maka akan bahaya. Pengalaman Orde Baru akan terulang dengan kondisi atau dengan suasana yang penyelenggara seakan-akan luber dan jurdil. Jadi kalau menurut saya, ini perlu diberikan penjelasan secara detail semua KPU sampai di level KPPS, di mana perbedaan tersebut. Karena satu suara saja berpengaruh terhadap kemenangan. Ini 203.361 suara dari 2.240 TPS. Kita pembahasan ini adalah mencari solusi supaya kalau memang ini benar, tidak ada hal yang dipermainkan, maka orang yang informasinya kurang sempurna segera mendapat informasi. Tetapi kalau sebaliknya ada sebuah permainan seperti Orde Baru, bahkan lebih kasar, bahkan terang-terangan karena di bawah kekuasaan, maka tak ada bedanya pada saat ini dengan era Orde Baru, bahwa kekuasaan itu sangat berpengaruh meskipun di situ ada lembaga independen, misalkan begitu. Jadi perlu ada kejelasan supaya nanti tidak menyesal. Biasanya kalau sebuah kejelekan pada saat mengesahkan itu tidak muncul, tetapi nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, ataupun selanjutnya akan muncul. Mereka yang pada kesempatan ini berbuat curang akan menyampaikan, bahkan menjadi buku putih nanti untuk mengklarifikasi. Tetapi kan masalahnya adalah pasca itu kan selanjutnya hasilnya seakan-akan diterima. Itu masalah. Kita masih ingat pada 1997 Pak Harto terpilih sebagai presiden ke-7. Coba bayangkan, Presiden Soeharto barusan terpilih, 1 tahunnya kok selanjutnya dijatuhkan oleh mahasiswa. Ini kan pertanda ada apa dengan 1997, ada permainan apa, siapa yang bermain. Kemudian yang kedua, bagaimana komentar tadi tentang Perludem mengatakan ini aneh, kok tiba-tiba ada naik dan turun. Apa yang disampaikan Perludem itu tentunya juga perlu disandingkan dengan yang disampaikan oleh Mas Anies Baswedan. Kalau Mas Anies sebetulnya tidak mengatakan A atau BAC, dia hanya mengatakan belahnya singgung. Mas Anies singgung ketuanya kan anaknya presiden. Tetapi kan ini tidak ngomong bahwa
ini ada hubungan dengan yang negatif, tetapi kalian paham the power dan to corrupt itu selalu terjadi ketika di kekuasaan. Sehingga apa yang disampaikan Mas Anies itu, ketika seseorang tersindir maka kemungkinan ada sesuatu, tapi kalau tidak tersindir maka selanjutnya publik akan membuktikan bahwa yang sebenarnya seperti apa informasi tersebut. Bagaimana tentang seorang Pak Jokowi? Jangan tanya pada saya, tanyakan pada parpol ataupun KPU. Kalau menurut saya ini adalah sekian kali Pak Jokowi menyampaikan hal tersebut. Kalau dalam bahasa Mas Anies, pemerintah harus bertanggung jawab. Sehingga kalau menurut saya memang KPU itu independen itu iya, tetapi bahwa KPU memberikan informasi kepada seluruh elit itu penting. Tetapi bagaimana perbedaan antara cara pandang Mas Anies, Pak Jokowi, begitu juga Perudem. Nah, ini adalah yang diperlukan solusi untuk mereka supaya tidak ada perbedaan dengan cara pandang tersebut. Kemudian yang ketiga, bagaimana selanjutnya? Siapa yang akan dijadikan sebagai standar hukum? Ya tentunya yang direkap secara manual oleh KPU, dan hal itu yang benar. Kalau misalkan ada yang bermain untuk suara PSI, maka pemilu 2024 ini adalah lebih parah, lebih jelek daripada Orde Baru. Tetapi kalau memang itu yang sebenarnya, maka ya harus dibersihkan dari negative thinking terhadap penyelenggara ataupun dari taruhlah permainan-permainan yang ada. Intinya adalah ikuti saja apa yang direkapkan KPU, tapi harus diluruskan. Karena kejahatan itu tidak hanya di level pusat, bahkan mulai level TPS itu yang membahayakan. Semoga kalian bisa menjadi pengawas semuanya. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.